Oke, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya berencana memvideokan bagaimana saya membuat sebuah challenge selama masa karantina ini. Jadi nama challenge-nya itu Quarantine Project ya, seperti di tampilan ini. Jadi maksudnya saya men-challenge diri saya sendiri selama masa karantina ini. Saya nanti membuat aplikasi lah kecil dengan 3 komponen HTML, CSS, dan JavaScript selama masa karantina. Jadi di yang pertama kali yang ingin saya tunjukkan bagaimana saya membuat template project karantina ini. Jadi nanti kita akan buat template seperti ini ya. Jadi di sini ada header dengan judulnya Quarantine Project, terus kontennya ini nanti kontainer tempat aplikasinya. Jadi ini nanti sesuai dengan aplikasi yang saya buat selanjutnya, itu tempatnya ada di sini. Kemudian ada footer dengan tulisan Made with Love by Denny Standi, nama saya sendiri ya. Kemudian di sini ada button, sosial media button intinya. Nanti kita juga buat seperti ini. Oke, kalau begitu langsung kita coding ya. Saya tutup dan saya buka editornya. Editor, lalu saya nyalakan dulu servernya. Oke, saya bikin dual screen supaya live preview nanti. Jadi ini struktur projectnya ya, ada CSS, gambar, JavaScript, dan HTML-nya. Oke, langsung saja yang pertama kita buat HTML-nya. Sorry. Oke, nice. Dan kalau kita kasih judulnya, di judulnya saya bikin gini karena kan nanti judul aplikasinya ya. Yang pertama kita mau buat header dengan kelas project title. Kemudian isinya step 1 dan project. Kemudian yang kedua kita bikin kontainernya. Jadi kontainer untuk aplikasinya nanti. Dalam kontainer tadi yang terdapat judulnya ya, itu saya gunakan H3, terus nama kelasnya app title. Kemudian dalam konten tadi juga ada tombol sosial media. Nah itu saya taruh di elemen div dengan nama kelas sidebar. Alright, karena letaknya di sebelah kanan ya. Setelah itu ada tombolnya. Tombolnya itu saya namakan sosial. Nah, kemudian saya gunakan icon panah. Nah, seperti ini. Dan satu kelas lagi untuk open nanti ketika event JavaScript-nya. Jadi kita nanti main di toggle class list. Kemudian untuk sosial kontainernya saya gunakan elemen UL, kemudian list dengan nama kelas sosial item, kemudian ada link dengan nama kelas sosial, lalu ada gambarnya di tengah-tengahnya, image.class icon. Kemudian source-nya image slash
Tadi ada gambar Facebook, Instagram, sama GitHub. Yang pertama itu Facebook iPhone.svg. Kalau nggak salah ini, kita save dulu. Lama ya? Ya benar. Oke, ada sedikit masalah tadi live servernya. Kemudian rep-nya ini saya copy saja ya. Rep-nya nanti aja lah, belakangan. Kita copy jadi 3 ya. Kemudian ini diganti Instagram, GitHub. Oke, terus saya dapat semua gambarnya. Kemudian kita beri atribut target. Blank. Jadi biar ketika diklik nanti dia open new tab. Oke, saya kecilkan aja. Udah gak bisa kecil, paling kecil ini. Atau saya gedekan aja. LT-nya kurang. Facebook, IG, terus sudah punya 3 menu. Kemudian lanjut ke bagian bawah yaitu footer. Ada tulisan Matt with love. I love nya itu simbol ya. Kemudian by nama autornya, X1 kemudian ini Matt with, kemudian ada shape love-nya. Nanti elemen ini kita jadikan bentuk hati. Dan satu lagi text by, dan saya span lagi karena kan warna my bad author dan di kira-kira seperti ini ya. Sudah, saya rasa ini HTML-nya sudah. Saver plus, lalu kita pindah ke styling. Ini saya sudah sediakan default style, jadi style reset. Jadi saya reset dulu style default dari setiap elemen, saya reset dulu. Agak lemot ini. Kemudian saya juga buat beberapa variabel untuk menampung warna. Saya lupa belum nge-link CSS-nya, bentar. Saya link dulu. Link ya /css/style.css save. Oke. Kemudian scriptnya sekalian kalau gitu. Script script/cs/script.js. Kemudian kita lanjut style body-nya. Body, background color-nya kita gunakan color primary. Kemudian warna teksnya
color text, path, color text, kemudian font family, saya gunakan ver dan teks lainnya center, kemudian display flag directionnya column biar ke bawah nanti, nama itemnya center, justify content center, kemudian kita kasih min height-nya 100 ph. Jadi ini biar ada di tengah-tengah nanti, jadi tengah secara vertikal maupun horizontal. Nah, kalau dilihat kan dia sejak ke bawah karena tadi kita gunakan flag direction-nya kalau. Oke, lanjut ke styling header. Header tadi kan terlihat di atas ya. Kita set dulu posisinya absolute, kemudian topnya 0 biar dia berada di atas, dan backgroundnya itu var color secondary, kemudian warna teksnya itu agak orange ya. Saya gunakan color header karena ini warnanya orange ya. Kemudian saya beri padding top bottom 10 pixel, left right 25 pixel. Kemudian saya beri border radius itu 0, kemudian bottom left 5 pixel dan bottom right 5 pixel. Jadi hanya bagian bawahnya saja yang berbentuk border radius. Nah, jika dilihat, nah ini sudah jadi headernya. Karena dia posisinya absolut, dia mengabaikan flow dari elemen-elemen lain. Jadi ini ada yang tertutup, ini adalah buttonnya, nanti yang dipindahkan ke sebelah kanan. Oke, lanjut ke sidebarnya. Kita buat buttonnya dulu. My bed sidebar right, posisinya saya atur fixed agar dia tetap di situ, kemudian saya arahkan ke kanan dengan mengisi dengan value 0, kemudian saya ingin taruh di tengah-tengah secara vertikal ya. Saya kasih bottomnya itu 50% dari tinggi window browsernya, kemudian saya translate Y 50% juga agar dia berada di tengah-tengah. Kemudian saya akan berikan padding 0, 0, 0 dan pixel. Jadi saya hanya memberikan padding di sebelah, kita save dulu. Ini sekarang sudah berada di sebelah kanan ya, tapi masih tertutup oleh gambar. Kalau gitu saya style dulu sosial kontainernya dulu biar rapi. Sosial kontainer, posisinya absolute, padding top bottomnya 0, left right-nya 15 pixel, border radius 5 pixel, topnya saya setting 250%, jadi dia agak turun ke bawah. Kemudian right-nya sama
minus 250%. Opacity-nya saya berikan 0 karena nanti saya gunakan animasi. Scale-nya kita kecilkan 0,5, kemudian transisi ini untuk animasinya, kemudian background color-nya color sosial. Nah, dia sekarang sudah hilang kan? Tombol kita tadi sudah berada di sebelah kanannya, ini sudah terlihat. Kalau gini saya sudah bisa menggunakan 2 jendela saja. Nah, ini biar kelihatan. Jadi sekarang sosial kontennya itu tidak kelihatan, tapi masih ada di dalam dokumen. Nanti kita gunakan event JavaScript untuk animasinya. Selanjutnya kita style sosial container itemnya, yaitu tombol-tombolnya. Seleksi link dot sosial item, kita beri margin 15 pixel, top buttonnya dan left tracknya kosong. Kemudian kita style sosial linknya atau tag anchor href-nya. Kita beri padding per pixel. Sorry, my bad. I bad in typing. Background color text, terus displaynya flag, align item center, justify content. Sebenarnya nggak perlu justify ke center karena isinya cuma satu gambar ya. And border radius 5 pixel, transition 0,25 second, ini untuk animasinya. Kemudian ada sosial link hover. Jadi ketika di hover tadi kan nggak maju, ini saya beri efek animasinya, transform maksud saya transform translate minus 10 pixel. Nanti dia tombolnya itu berpindah ke kiri 10 pixel. Kemudian kita beri border 0,5 pixel, solid color my bad, color hidden. Kemudian ada lagi yaitu fokus. Kita beri dia background color fokus ketika dia diklik. Jadi kita tombolnya diklik, warnanya dia berubah. Dan kita style ikonnya. Ikonnya tadi kita berikan width 25 pixel. Sekarang kita coba style tombol ini ya, tombol sosialnya. Button dot sosial. Saya mau cek dulu selektornya tadi apakah benar. Oh ya, button sosial. Oke, button sosial kita berikan padding 4 pixel, border radius 3 pixel, 0 pixel, bordernya non cursor
monitor, color, kemudian background kita gunakan color secondary, color header, kemudian font width-nya saya kasih bold biar tebal. Jadi ya tombolnya. Kemudian kita kasih style lagi, yaitu button dengan kelas aktif, yaitu ketika diklik nanti dia ditambahkan kelas aktif ini dengan JavaScript. Transform rotate 180 degree, kemudian border radius ini kita copy aja, copy dibalik ya. Yang di border itu top right, bottom left. Kalau yang ini kan top left sama bottom right. Kemudian ini ada dot yang terakhir mungkin, terus ya container dot open. Jadi ketika diklik dia juga membuka social containernya. Opacity-nya kita style 1, kemudian transformnya scale 1, kita kembalikan 1 lagi, kemudian rank-nya kita 100%, posisi rank-nya di 100%. Nah ini ketika di open, kemudian satu lagi itu ketika di close. Jadi ini kelas close-nya ya. Close itu kita hilangkan saja, display-nya itu Nanti bagian 3 ini nanti udah diatur di JavaScript-nya nanti. Ini kan masih belum bisa diklik ya. Oke, yang terakhir kita style footer-nya. Kita pindah ke footer, position, quick set, bottomnya 0 biar dia berada di bawah, backgroundnya secondary, kemudian warnanya warna orange, jadi kita warna header baik di top, bottom, dan pixel left right 15 pixel, border radius 5 pixel 0 font size and save. Nah dia udah ada di bawah, tapi kita masih kurang icon simbol hatinya ya. Kalau kita styling text 1, margin right pixel untuk memberi jarak, nanti copy text to margin left 22 pixel, dan kita ganti warna outernya menjadi gold. Untuk bentuk love-nya kan kita sudah buat tutorialnya, jadi saya tinggal copy paste aja. Saya copy, paste, save, and udah jadi. Lanjut ke bagian JavaScript-nya. Jadi yang pertama kita query dulu tombolnya sosial social open, ini maksudnya tombol ya.
karena tadi kan di tombol ada kelas query selector. My bad. Open. Kemudian kita target sosial kontainernya. Query selector. Setelah itu kita berikan event listener ke social opennya. Event listener, klik eventnya, klik, kemudian functionnya sosial. Kemudian kita buat functionnya sosial, kemudian kita berikan efek itu toggle class list dot google active, kemudian social container dot class list dot google open. Kita coba apakah berhasil. Nah, kok ini ada yang berbeda ya? Sebentar. Oke, saya cek dulu. Jadi ini kenapa tidak bekerja seperti tampilan awal ya? Itu tadi masalah di style, mungkin nama kelasnya social link. Kita lihat di sini nama kelasnya itu, oh ternyata salah nama. Social is not sociala, then you are wrong. Nah, udah, coba saya save, kemudian kita play. Nah, seperti ini jadinya. Oke, sudah normal ya. Jadi mungkin di video ini cukup sekian tutorialnya. Di video selanjutnya nanti akan saya usahakan saya share bagaimana saya membuat project selama masa karantina. Jadi aplikasi apa saja yang sudah saya buat selama masa karantina. Terima kasih sudah menonton, semoga menyenangkan.